Selamat datang di podcast malam ini, di mana kita akan membawa kalian ke dalam kisah penuh misteri, sunyi, dan rasa takut yang perlahan merayap masuk. Kisah ini tentang sebuah rumah tua yang berdiri di tengah desa kecil, sebuah rumah kosong yang sudah lama tak berpenghuni, tetapi tetap hidup dalam bisikan dan cerita penduduk desa. Apakah kalian siap? Pasang telinga, matikan lampu, dan mari kita mulai. Suara pintu kayu tua berderit, diikuti dengan langkah-langkah berat. Di sebuah desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota, ada sebuah rumah tua yang berdiri angkuh di ujung desa. Rumah itu besar, dengan tembok yang sudah mulai berlumut dan jendela-jendela kayu yang lapuk, seolah-olah rumah itu menunggu sesuatu atau seseorang. Tidak ada yang tahu pasti kapan rumah itu pertama kali kosong. Warga desa hanya tahu bahwa penghuni terakhirnya, sebuah keluarga kecil, menghilang begitu saja pada suatu malam tanpa jejak. Sejak saat itu, tak ada yang berani mendekat, apalagi masuk ke dalam. Suara angin menggoyang pepohonan, ranting-ranting berderak. Konon, setiap kali malam tiba, ada yang berbeda dari rumah itu. Mereka yang melewati rumah pada malam hari mengaku mendengar suara langkah kaki di dalamnya. Kadang terdengar seperti langkah anak kecil yang berlari-lari di lantai atas. Dan kadang suara kursi yang diseret dari satu sudut ruangan ke sudut lainnya. Penduduk desa mulai bercerita bahwa rumah itu berisi, tapi berisi apa? Itu yang tidak ada yang berani mengetahuinya, hingga suatu hari, seorang pria bernama Rudi datang ke desa itu. Dia adalah pendatang, tidak tahu tentang kisah rumah tua tersebut. Dalam perjalanannya, ia tertarik dengan rumah kosong itu dan bertanya kepada warga setempat. Suara pria bertanya dengan penasaran, rumah tua itu kenapa dibiarkan kosong? Warga yang mendengar pertanyaannya hanya saling berpandangan dengan wajah serius. Mereka memperingatkan Rudi untuk tidak mendekat, namun rasa penasaran Rudi justru semakin memuncak. Ia memutuskan untuk datang ke rumah itu pada malam harinya sendirian. Langit malam itu gelap tanpa bulan, hanya gemerisik di daunan yang menemani langkah kakinya. Setibanya di depan rumah, ia merasakan hawa dingin yang berbeda, namun ia tetap melangkah masuk. Suara pintu tua terbuka dengan keras, lalu langkah kaki yang berat masuk ke dalam rumah. Di dalam, suasananya lebih mencekam. Ruang tamu dipenuhi dengan debu dan sarang laba-laba. Udara terasa berat. Namun yang paling mengganggu adalah suara halus, suara tawa anak kecil yang terdengar dari arah tangga. Suara tawa anak kecil yang pelan dan menyeramkan. Rudi merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu bahwa ia sendirian, tapi suara itu nyata perlahan. Ia mendekati tangga dan memutuskan untuk naik ke lantai 2, tempat yang dipercaya paling sering terjadi hal-hal aneh. Setiap anak tangga yang ia pijak mengeluarkan suara derit yang nyaring, seolah-olah rumah itu ingin mengingatkannya untuk berbalik. Namun rasa penasaran Rudi lebih kuat dari rasa takutnya. Di lantai 2, lorong panjang dengan beberapa pintu terlihat lebih gelap dan dingin. Di ujung lorong ada satu pintu yang terbuka sedikit, dan dari dalamnya ada cahaya redup. Suara langkah kaki pelan, diikuti dengan suara pintu berderik. Rudi membuka pintu itu perlahan, dan di dalamnya, ia menemukan sebuah kamar anak yang penuh dengan mainan usang. Namun, yang paling mengejutkan adalah bayangan seorang anak kecil yang berdiri di sudut ruangan, membelakanginya. Anak itu diam, hanya berdiri,
Rudy memanggil, "Hei, kamu siapa?" Tapi tidak ada jawaban. Anak itu hanya berbalik perlahan, dan saat wajahnya terlihat suara detak jantung dan napas cepat. Wajah itu bukanlah wajah manusia, kulitnya pucat, matanya hitam pekat tanpa pupil, dan mulutnya terbuka lebar seolah-olah ingin menjerit, namun tidak ada suara yang keluar. Pada saat itu, Rudy tahu ia tidak sendiri di rumah itu. Dengan segera, ia berbalik dan berlari keluar rumah, tapi anehnya, setiap kali ia melangkah, rumah itu seakan memperlambat gerakannya. Tangga yang tadi ia lewati dengan mudah kini terasa begitu panjang dan berat. Saat akhirnya ia berhasil keluar dari rumah, ia berlari sekuat tenaga menuju desa, namun di balik punggungnya, ia masih bisa mendengar suara tawa kecil itu, pelan, namun terus membayanginya. Sejak malam itu, Rudy tidak pernah kembali ke desa tersebut. Rumah kosong di tengah desa itu tetap berdiri, menunggu, dan terus menyimpan rahasia gelapnya. Penduduk desa tahu ada sesuatu di dalamnya, dan sesuatu itu tidak akan pernah pergi. Itulah kisah malam ini, sebuah kisah tentang rumah yang tak pernah benar-benar kosong. Sampai jumpa di episode berikutnya, dengan kisah yang tak kalah mencekam. Selalu ingat, tidak semua yang tampak sunyi itu benar-benar kosong. Selamat malam, dan semoga kalian bisa tidur nyenyak.